Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Abrar rahimakumullah. Pertama-tama mari kita selalu panjatkan puji syukur kita setinggi-tingginya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui kita bersama-sama memenuhi perintah Allah, panggilan Allah untuk bersama-sama kita menunaikan ibadah Jumat. Ini sebuah kenikmatan yang harus sama-sama kita syukuri. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman insyaallah. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Abrar rahimakumullah. Hari-hari ini kita dihadapkan pada sebuah masa kedua zaman yang kita melihat sebuah tren yang sangat-sangat luar biasa kita amati dan berada hadir di tengah-tengah kita, yaitu yang mungkin kita sudah akrab atau mungkin sebagian lainnya masih merasa asing, yaitu sebuah teknologi, tren teknologi yang kita kenal dengan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Ini dunia begitu heboh, termasuk juga di negara kita, bagaimana tren penggunaan artificial intelligence ini, kecerdasan buatan ini masuk ke area-area yang mengancam segi-segi kehidupan pribadi kita, kehidupan sosial, bahkan perekonomian juga sangat akan dipengaruhi oleh tren ini gitu. Sebuah studi menyampaikan, ya, saya ingin menyampaikan sebuah riset dari Pricewaterhouse April 2025 ini mengatakan bahwa AI ini, artificial intelligence ini berpotensi menambah ekonomi dunia itu sebesar setidaknya 15% sampai 2030 ini. Di Indonesia, studi yang lain mengatakan dari McKinsey mengatakan bahwa AI ini akan menambah pendapatan atau PDB produk domestik bruto Indonesia itu sampai 366 miliar US dollar di tahun 2030. Kenapa bisa seperti ini? Dan kira-kira apakah itu manfaat itu, pendapatan tambahan itu bisa dapat manfaatnya ke kita, ke kaum muslimin, atau justru lari keluar? Itu yang harus kita sadari dan kita persiapkan. Apa yang perlu kita persiapkan sebagai muslimin, sebagai kaum yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditegaskan sebagai khairu ummah, umat terbaik. Apa yang harus kita persiapkan untuk mengarah ke sana? Karena agama kita agama yang sangat menekankan penguasaan ilmu dan teknologi. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah mengatakan wa 'allama Adama asma'a kullaha. Diajarkan, diberikan pengetahuan tentang asma, segala ilmu pengetahuan, sehingga dengan itu Allah memerintahkan malaikat untuk sujud, untuk menghormat karena ilmu yang dimiliki oleh manusia. Ayat pertama yang diturun kepada Nabi adalah ayat untuk perintah membaca. Iqra. Iqra itu membaca apa saja, membaca ilmu pengetahuan apa saja, asal syaratnya bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan cara-cara, dengan pedoman yang diizinkan oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi kita perlu memposisikan AI ini, artificial intelligence ini sebagai sebuah teknologi, sebuah ilmu yang gimana caranya bisa membawa manfaat sebesar-besarnya buat umat manusia, khususnya kaum muslimin ini bisa menjadi motor, bukan hanya sebagai pengguna, bukan hanya sebagai makmum yang mengikuti imam-imam yang lain gitu ya. Pertama, poin pertama dari AI ini adalah AI ini bisa meningkatkan produktivitas. Jadi dari hasil studi itu mengatakan bahwa penggunaan AI ini bisa meningkatkan produktivitas orang yang bisa sampai 3-4 kali lipat. Yang tadinya seseorang itu mampu menghasilkan satu produk dalam satu hari misalkan, dengan bantuan ini bisa 4 kali lipat. Itulah kenapa ekonomi bisa tumbuh sampai sedemikian besar. Nah, ini tantangan buat kita. Bagaimana muslimin ini bisa menggunakan AI ini untuk bisa meningkatkan produktivitasnya. Baik itu untuk pendidikan kita, gimana membuat supaya anak didik, santri-santri sekolah-sekolah Islam itu bisa memanfaatkan ini untuk tujuan yang positif. Karena ada juga ekses negatifnya ya. Allah Subhanahu wa taala mendorong sebesar-besarnya pada setiap muslim itu untuk berbuat sebesar-besarnya, untuk beramal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Nanti Allah akan melihat siapa yang paling baik amalnya. Di dalam surat At-Taubah ayat 105 dikatakan, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum. Dan beramallah, berbuatlah, maka Allah akan melihat apa yang kamu berbuat itu. Dan bukan hanya Allah yang melihat amalakum itu, juga wa rasuluhu wal mu'minun. Allah, Rasulnya, dan kaum mukmin akan melihat apa yang kita perbuat, kontribusi apa yang kita lakukan di dalam dunia ini untuk sebesar-besarnya kemanfaatan. Itu yang pertama. Jadi kita gunakan apa yang kita namai dengan teknologi ilmu, dalam hal ini artificial intelligence itu, untuk sebesar-besarnya kemanfaatan. Kemudian yang kedua, bahwa AI ini, artificial intelligence ini juga punya resiko. Resikonya apa? Karena ada AI ini orang-orang yang belum siap mengikuti perkembangan itu akan tergusur, sehingga akan menyebabkan banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang karena digantikan oleh AI ini. Nah, ini juga harus diantisipasi, karena kita tidak bisa menyalahkan zaman perkembangan teknologi. Kita harus belajar, kita harus menguasai, mengikuti perkembangan itu, sehingga kita bisa ikut mengarahkan dan memanfaatkan, mengambil manfaat dari perkembangan teknologi itu. Karena kita adalah umat terbaik. Dan tantangan buat kita juga mempersiapkan, karena di Indonesia ini itu gap talenta, kemampuan, kompetensi digital itu cukup besar. Ada 9 juta talenta digital gap gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi masih banyak sekali peluang. Tapi di sisi lain, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutinitas ini bisa tergusur gitu oleh ancaman ini. Nah, gimana caranya supaya kita tidak tergusur? Ya harus siap-siap. Nah, peran kita masing-masing itu ditunggu. Bagaimana mempersiapkan generasi-generasi kita ini supaya tidak tergusur. Kemudian yang ketiga yang harus dipahami juga, harus diperhatikan, kita hati-hati, bahwa AI ini juga membuat berpotensi menciptakan disinformasi. Kita bisa membuat seseorang melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukan itu. Seseorang bisa mengatakan sesuatu padahal dia tidak mengatakan sesuatu. Saya bisa diedit ketika saya berbicara ini, diedit seolah saya mau membicarakan hal yang lain. Itu sangat dimungkinkan dengan AI ini. Dan ini bukan hal baru sebenarnya. Teknologi-teknologi seperti ini atau yang serupa ini juga sudah ada, dimuat di zaman-zaman dulu.
Kita melihat kalau di dalam Al-Quran salah satu contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Samiri dengan membuat lembu emas yang seolah-olah dia bisa berbicara, seolah-olah dia bisa, sehingga orang-orang tertipu. Padahal itu adalah fake, itu palsu. Nah, sekarang ini terkenal dengan ada deepfake gitu ya. Itu harus kita siasati. Kalau orang nggak tahu akan teknologi ini, melihat ini, oh benar, si fulan itu melakukan ini, kemudian dia sebar, dan dosanya, dosa jariahnya terus akan bertambah terus, mengalir terus karena fitnah yang disebabkan karena tidak tahunya dia tentang adanya teknologi ini gitu ya. Kemudian yang keempat yang juga penting dan harus hati-hati adalah saat ini itu mengenai keamanan dan privasi data. Luar biasa, data-data kita itu tersebar di mana-mana, dan itu yang dimanfaatkan oleh mesin-mesin AI itu untuk menghasilkan iklan-iklan, menghasilkan promosi-promosi yang tepat untuk kita, sehingga data-data kita itu, data kesehatan kita bisa nyebar kemana-mana, data profil kita dan sebagainya. Nah, ini juga kita harus sadari bahwa untuk mengamankan data kita, karena apabila tidak, maka bahaya sangat dekat mengancam kita. Tiba-tiba ada dari pinjol menelpon kita, dikatakan kita meminjam dan sebagainya, padahal data kita itu dipakai oleh data yang hilang itu, data pribadi kita dicuri, kemudian dimanfaatkan oleh seseorang untuk meminjam dan sebagainya. Jadi ini kita harus benar-benar aware dengan zaman ini. Kemudian yang terakhir, AI ini juga berpotensi melebarkan gap ya, kesenjangan antara orang yang pintar dengan orang yang kurang pintar, antara kota dengan desa, antara kaya dengan miskin, karena penguasaan ini itu membutuhkan investasi-investasi yang biasanya cukup besar. Belum lama ini ada investor yang masuk ke Indonesia untuk menanamkan jutaan dolar untuk membuat data center khusus untuk AI. Bagaimana mereka bisa berani menanamkan jutaan dolar itu ke sini kalau tidak potensinya memang sangat besar gitu ya. Jadi kita perlu semuanya berbuat. Apa yang kita bisa berbuat dari masjid ini, dari tempat kerja kita, dari tempat rumah kita, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita sama-sama berbuat sesuatu. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum. Berbuatlah kita, maka Allah, Rasulnya, dan orang beriman akan melihat apa yang kita lakukan, melihat dan akan menghargai sesuai dengan apa yang kita kontribusikan itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, tak lupa kita mari terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan yang terus kita perbaharui pada setiap saat, pada setiap zaman, pada setiap keadaan. Dan dalam konteks apa yang kita bicarakan pada khutbah kali ini, setidaknya ada 3 ketakwaan yang kita perlu perkuat. Yang pertama adalah takwa ilmu, bahwa kita usahakan untuk bisa terus belajar, menuntut ilmu, memproduksi ilmu, membagikan pengetahuan kita yang kita tahu kepada sekeliling kita, kepada anak-anak kita, kepada tetangga-tetangga, pada orang-orang yang kita kenal, untuk bisa terus mengupdate ilmunya. Kita terus belajar dan terus menyebarkan ilmu. Ini ketakwaan yang sangat diperlukan oleh umat saat ini. Kemudian yang kedua adalah takwa akhlak, bahwa kita harus sadar bahwa informasi yang kita terima itu belum tentu memang realita yang terjadi. Jadi jangan mudah-mudah menyebarkan informasi yang kita terima, walaupun itu tampak nyata, tampak real, sepertinya real gitu ya. Sehingga ketika kita menyebarkan, maka luar biasa fitnah yang akan tersebar karena kita. Dan juga bagaimana kita melindungi privasi data kita dan privasi orang-orang lain, itu adalah sebuah nilai bentuk wujud ketakwaan kita
yang takwaan yang kedua, takwa akhlak. Dan yang ketiga adalah takwa amal jama'i, yaitu bagaimana kita bisa bersinergi, yang tahu ilmunya, yang punya modal, yang punya fasilitas, yang punya jamaah, yang punya apapun itu, bagaimana kita bersinergi untuk bisa memperkuat umat ini, untuk siap menghadapi perkembangan zaman yang ya hampir pasti kita tidak bisa menolak itu. Pilihan kita adalah apakah kita akan memanfaatkan itu, kendaraan teknologi itu untuk tujuan kebaikan, atau kita akan diseret atau disingkirkan oleh zaman itu dan kita hanya bisa mengeluh dan mengeluh. Itu pilihan kita. Mudah-mudahan kita sebagai khairu ummah, sebagai umat yang terbaik, berusaha bisa bersinergi, berkolaborasi untuk saling menguatkan sehingga muslim ini benar-benar seperti kata Allah di dalam Al-Qur'an, wal takum minkum ummatun, hendaklah ada di dalam umat kita ini sekelompok orang yang yad'una ilal khair, yang mendakwahkan kebaikan, yang mengajak kepada kebaikan, yang mengajarkan hal-hal kebaikan sehingga umat ini menjadi umat yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semua, membimbing kita semua sehingga kita bisa selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kita melalui setiap zaman yang kita lalui ini, sehingga dapat menjadikan kita semua umat Islam ini, agama kita ini menjadi agama yang terbaik, umatnya umat terbaik, karena Rasulnya juga Rasul yang terbaik insya Allah.